Hai guys, kali ini izinkan gue untuk mengungkapkan unek-unek gue, mengungkapkan cara pikir gue dan apa yang gue tahu as a personally, apa yang gue tahu dan juga apa yang gue dengar dari spirit guide, dari intuisi gue. Tolong jangan mengambil kesimpulan dari apa yang gue bicarakan ini. Jangan mengambil kesimpulan seperti it is the truth ya. Terlepas gue benar atau gue salah, gue mungkin benar dan gue juga mungkin salah atas pemikiran gue dan atas apa yang gue dengar dari spirit guide. Jadi jangan menganggap ini hoax, karena gue pun gak akan mempertanggungjawabkan mana yang benar mana yang salah ya. Karena ini hanya kayak curhatan gue dan apa yang gue pikirkan. Kalian boleh judge gue apapun yang kalian mau ya. Kalian boleh menganggap gue benar atau menganggap gue salah, I don't care. Semua orang pasti punya pemikiran yang unik dan punya kebebasan untuk berpikir dan kebebasan untuk berekspresi, juga berkata-kata ya kan, mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Ya, semoga dari video ini semoga ada reality yang one day kita bisa ketemu jawabannya. Bagi gua COVID-19 ini adalah misteri. Ini bukan bencana menurut gua, tapi ini adalah misteri. Misteri di balik COVID ya. Mungkin gue bisa kasih judul COVID is just a part of the game. Ya kan? Gamenya seseorang, atau bukan seseorang banget sih, tapi tepatnya satu organisasi besar yang punya rencana yang lain untuk mengendalikan dunia ini di tangan mereka. Salah satunya dengan permulaan. Setiap game pasti kan ada starting kan ya. Ada level 1, level 2, level 3 lah ya. Dan permulaannya itu adalah melalui COVID-19. COVID-19 itu menurut gue ya, gue gak tahu yang sebenarnya itu kayak apa, tapi menurut intuisi gue dan menurut apa yang gue dengar dari suara spirit guide juga, dan gue juga pernah ngeramalin itu bahkan pakai tarot reading. COVID itu bukan suatu bencana alam, bencana non alam gitu ya, yang terjadi begitu saja. Menurut gue, ini kan orang bebas ya untuk mengungkapkan jalan pikirannya ya. Menurut gue COVID itu memang dari hewan. Misalnya ya, entah dari kelelawar kah atau something else. Tapi itu gak separah COVID yang kita tahu. Mungkin bisa gue bilang it's just a part of coronavirus family-nya, dan gak sebahaya yang kita tahu sekarang. Tapi virus itu bermutasi. Kenapa virus itu bisa tiba-tiba muncul? Feeling gue,
Dari hewan itu diambillah sampel virusnya yang bukan COVID ya, masih virus, mungkin coronavirus kah atau apa, feeling gue ya. Dan ini pemahaman yang gue dapat dari suara yang gue dengar. Itu adalah suatu hasil lab, hasil penelitian, hasil percobaan, dan itu disengaja. Kenapa mereka meneliti itu dan melakukan uji coba dan segala hal? Itu karena mereka punya strategi yang akan mereka lakukan. Strategi of the game of death. Ya. Sama untuk mengkontrol dunia ini dalam genggaman mereka. Mereka ini manusia yang pintar, ya kan? Kenapa gue bisa bilang COVID itu adalah hasil lab? Itu bukan dari alam. Alam itu nggak menentang kita segitunya. Alam itu nggak berusaha membunuh kita sebenarnya. If you want to know, if you realize. Tapi kitalah yang membunuh diri kita sendiri sometimes. Gue pernah nanya sama Tuhan gue ya, dalam hati gue. Entah itu Tuhan gue yang jawab kah atau spirit guide yang jawab ke gue. Jadi gue tanya, COVID-19 ini sebenarnya kenapa bisa ada? Kenapa segitunya gitu? Dan apa jawaban yang gue dapatkan? Itu hanyalah gambaran pohon pengetahuan. In Eden Garden, in Eden, di Taman Eden. Itu yang gue lihat. Pohon pengetahuan di Taman Eden. Itu jawabannya. Teka-teki kan? Ya, gue rasa Tuhan itu mau menyampaikan bahwa kalau lo ingat lagi kejadian Taman Eden dulu ya, di in Bible atau dalam cerita agama, Adam dan Hawa itu kan dulu tinggal di Taman Eden dan ada 2 pohon. Yang satu adalah pohon kehidupan, yang satu adalah pohon pengetahuan. Pengetahuan yang baik dan yang buruk, atau yang salah dan yang benar gitu ya. Gue kurang ingat. Nah, kenapa yang muncul sebagai jawaban pertanyaan gue itu adalah pohon pengetahuan. Yang dilarang di Taman Eden itu pohon pengetahuan. Makanya di saat manusia makan pohon itu, makan buah itu ya, buah dari pohon itu, mereka langsung kata Bible kan ya, jatuh dalam dosa. Dan from there everything starting like a nightmare. Dan gue bertanya-tanya maksudnya apa dengan pohon pengetahuan. Artinya dari sejak itulah manusia tahu banyak hal, belajar banyak hal, meneliti banyak hal, and everything, termasuk virus. Dan jujur, termasuk virus corona COVID-19 yang sekarang lo perbincangkan setiap hari di berita. Karena manusia buat itu sendiri. Manusia tahu itu bakal bermutasi. Manusia tahu itu bakalan bisa going back to you like angel of death. Okay? Tapi karena ketamakan ya, tamak, ngerasa gak pernah puas, ingin menguasai dunia ini, dan whatever, and evil things, itulah yang membuat mereka melakukannya. Dan COVID-19 itu hanyalah salah satu bagian dari game.
yang sebenarnya bukan inti dari game itu. Itu kalau menurut gue. Jadi gue bukan menyebarkan hoax ya, tapi gue menyebarkan cara pikir gue. Yang entah kalau kalian denger itu make sense on bullshit gitu ya. Cobalah untuk lebih open mind. Untuk melihat satu situasi itu lebih ke apa yang terselubung di dalamnya. There is no new life. New normal. There is no new normal. Oke. Memang perubahan. Tapi itu bukanlah new normal. Cuma itu malah tambah, menurut gue ya, bikin manusia itu nggak akan bisa tenang hidupnya. Karena di saat lo mau keluar rumah, lo harus pakai masker. Lo akan ingat setiap detik kalau di saat lo menginjakan kaki keluar dari pintu rumah lo, disease atau penyakit itu di mana-mana, COVID-19 itu kan kayak apa ya, lebih menurut gue ya lebih parah dari lo ngelihat mereka pencabut nyawa mungkin ya. Dan it's a nightmare, it's not a new normal. Don't lie to me. Okay. Dan gue nggak tahu ya abis ini akan terjadi apa lagi. Mungkin wabah yang lain, mungkin perang dunia ketiga, or could be the worst. Okay? Dan ya mungkin gak akan terjadi langsung besok, tapi dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan. Dan 2020 ini it's just the beginning of shit. Yang itu memang bukan urusan gue ya, tapi itu berimpact ke kehidupan gue pribadi juga, ya kan, bahkan ke semua orang. Lihat nanti banyak yang kelaparan, banyak yang kehilangan, banyak manusia yang gak akan peduli lagi satu sama lain, dan banyak manusia yang akan curiga dan jaga jarak satu sama lain. Sebelum COVID aja ya, manusia itu udah susah untuk saling tolong menolong, apalagi disuruh physical distancing in a new normal. Itu mah sama aja ya, semua orang itu seperti harus berdiri sendiri. It's like a nightmare buat gue. It's not a new normal. Dan anehnya, fakta untuk mencari tahu apakah virus itu ada yang buat ya, itu tindakan kriminal. Menurut gue itu lebih dari tindakan kriminal ya, kriminal global, yang mereka seharusnya ditangkap, mereka seharusnya dipunish to death. Okay. Tapi karena money is everything, power of money, itu yang membuat mereka itu aman, bahkan bisa berkoar-koar, ngejudge dan menuduh dan memanipulasi everything, ya kan? Mana ada sih orang yang udah jadi korban, misalnya nih ya, gak mungkin kan lo ngebakar rumah lo sendiri dan lo sendiri di dalam rumah itu seperti terperangkap dalam keadaan kebakaran, ya kan, tanpa ada pemicu apapun.
Intinya gini ya, kalau feeling gue ya, China itu mereka itu hanya jadi korban. Udah jadi korban, dituduh pula, dijadiin seperti biang keladi. Bagi gue itu yang ngebuat virus itu ya. Dia bukan hanyalah sekedar kriminal, tapi dia adalah manipulator. An evil. Jadi gue nggak mau tahu lah urusan mereka. Gue cuma berharap ya Indonesia nggak sebodoh itu untuk kerjasama dengan mereka dan percaya omongan mereka. Oke. Nggak sebodoh itu. Emang mereka punya kekuasaan, mereka punya money, mereka punya banyak hal yang bisa menjanjikan kita menjadi negara maju or whatever it takes. Tapi janji hanyalah janji di awal. It can change to be a nightmare. Jadi jangan sebodoh itulah buat percaya sama mereka. Apalagi buat jalin kerjasama. Itu aja sih yang gue takutin. Ya, semoga suatu saat ada the truth yang terungkap. Dan semoga dunia ini manusia-manusia yang masih pantas untuk diselamatkan akan diselamatkan. Karma is real. Yang memegang kekuasaan atas dunia ini tuh bukan mereka, bukan lo, ya kan? Tapi Tuhan, dan dia bisa aja memutarbalikkan segalanya dalam satu momen, and you are just nothing. Oke, makasih udah nonton sharing ini. Good luck, semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan tercukupi semua kebutuhan kalian. Terima kasih, bye-bye.